Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita di pertemuan selanjutnya masih di tema 1 pembelajaran kedua subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Nah, kita masih berada di tema 1 ya tentang organ gerak manusia dan hewan. Seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk melanjutkan, silahkan dibuka buku temanya. Akan Bu Guru tampilkan di layar HP kalian, bisa sambil disimak dari buku ya. Silahkan dibuka bukunya pada pembelajaran kedua subtema 1, subtema 2 di halaman 63 ya. Silahkan sambil disimak anak-anak. Di sini Bu Guru tampilkan ada gambar yang menunjukkan anak sedang bermain ya, sepak bola ya ini ya. Nah, ayo silahkan diamati terlebih dahulu. Nah, dia sedang menendang bola. Nah, amati gambar di atas sambil menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah kegiatan apa? Bermain sepak bola. Nomor 2, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan organ apa? Ya, jelas pakai kaki ya, kecuali jadi kiper. Kalau jadi kiper pakai tangan. Untuk pertanyaan nomor 3, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana? Apakah di dalam rumah? Boleh? Ya, dalam rumah ya nanti takut kena kaca ya anak-anak. Yang paling aman bermain adalah di lapangan, bukan juga di jalan. Nah, beberapa waktu lalu Bu Guru juga melihat ada anak-anak main sepak bola kok di jalan. Nah itu jalan itu yang lewat bukan cuma kita saja ya. Ada kendaraan umum dan lain sebagainya. Nomor 4, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Ya, berdoa ya pasti, tapi untuk melakukan kegiatan olahraga biasanya kita awali dengan pemanasan atau stretching. Selesai membantu mengemas lada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah, Benny. Hasil panen kali ini sangat bagus, kata Pak Anto. Benar sekali, Pak. Bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu ini, Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang, Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh, Pak. Sahut Benny. Buka halaman selanjutnya, permainan bola memerlukan banyak gerak seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif tentunya. Hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot.
Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Baik anak-anak, sebelumnya akan Bu Guru sampaikan apa itu pasif dan apa itu aktif. Ya, untuk membedakannya supaya mudah kalian, untuk yang aktif berarti dia yang melakukan gerakan itu, yang menggerakkan gerakan itu. Ya, itu digerakkan dengan otot. Nah, otot itu bisa bergerak ya kan? Nah, kalau pasif itu diam saja. Nah, yang diam saja itu ya tulang. Digerakkan oleh otot. Aktif itu berarti yang melakukan, kalau pasif itu berarti yang diam saja. Tetapi keduanya akan bekerja sama dalam melakukan gerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Silahkan dibuka, di buku kalian juga ada. Untuk memahami hal ini, ya ini adalah rangka manusia. Kita juga manusia, berarti ini sama dengan apa yang kita miliki. Untuk memahaminya anak-anak sambil dipraktekkan atau sambil dipegang milikmu sendiri-sendiri ya. Panah itu menunjukkan letaknya. Kemudian tulisannya itu menunjukkan keterangan namanya. Begitu kita mulai bersama-sama dari nomor 1 atas sendiri tengkorak. Silahkan dipegang. Mana lihat cari di area kepalamu itu ya ada yang keras. Nah itu yang dinamakan tulang tengkorak anak-anak. Nah kemudian rahang bawah. Nih yang bisa dibuka dan ditutup itu namanya rahang bawah. Silahkan dipegang punyamu sendiri ya lo. Makan otomatis rahang bawahnya akan bekerja ya. Tulang selangka. Nah ini di area depan. Depan ada tulang yang menonjol di dada yang paling atas itu. Nah itu namanya tulang selangka ya. Oh ya ada tulang leher. Pegang tulang leher. Lanjut ke tulang belikat. Nah, di atas ketiak ini loh anak-anak, bagian depan ini ada tulang ya. Tulang yang biasanya kalau kamu dipijeti itu atau dikerii itu sama Mbah Dukun itu biasanya sini dipijat juga ini. Tulang belikat di situ ini namanya tulang belikat, diingat-ingat. Tulang dada. Nah, tulang dada itu di tengah-tengah tulang-tulang rusuk itu loh anak-anak. Lurusnya tulang leher itu namanya tulang dada yang tengah. Nah, kalau yang kecil-kecilnya namanya tulang rusuk. Ya, yang ada banyak itu ada 12. Nah, lanjut di area belakang tubuhmu ada biasa disebut ulo-ulo. Nah, itu tulang belakang namanya, yang panjang sampai bawah itu tulang belakang. Kemudian di area panggul ini ada juga namanya tulang panggul. Nah, di samping pinggang bagian agak ke bawah ini tulang panggul. Nah, kita ke tangan ya, sebelum kita ke kaki, ke tangan dulu. Tanganmu itu dilihat di bawah siku ya, kita lihatnya dari bawah siku ke bawah. Siku itu sikut maksudnya. Nah, telapak tanganmu dibuka menghadap ke atas ya anak-anak. Ada 2 tulang di antara siku sampai telapak tangan itu ya. Ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Bagaimana membedakannya? Cara membedakannya, kamu lihat jempol tanganmu itu menghadap kemana. Nek jempolnya menghadap ke atas berarti lurus dengan jempol ini, tuh yang nyambung dengan jempol dilihat, itu yang dinamakan tulang pengumpil. Ya. Kalau yang lurus dengan jari-jari yang lain selain jempol itu, yang bagian luar itu yang dinamakan tulang hasta.
Kalau tanganmu menghadap ke atas, berarti yang di bagian luar itu yang tulang. Apa anak-anak yang lurus dengan jempol? Tulang pengumbil. Yang lurus dengan apa ini namanya? Kelingking. Tulang hasta. Nah, kemudian ada tulang telapak. Nah, telapak. Nah, tahu kan telapak tangan ya? Dan tulang jari tangan. Kemudian kita ke bagian organ gerak bagian bawah, ada kaki ya ini ya. Tulang paha. Cuma satu di paha itu ya. Kemudian sampai di lutut, tulang tempurung lutut silahkan dipegang. Kemudian, nah di antara lutut sampai kaki telapak itu juga ada dua tulang anak-anak, sama seperti tangan tadi. Kalau di bagian kaki itu ada tulang kering dan tulang betis. Ya, betis itu ya kempol itu yang di belakang, berarti tulang betis itu yang di belakang. Tulang kering berarti yang di depan, gitu ya. Tulang kering yang di depan yang ukurannya lebih besar itu tulang kering. Kalau tulang betis itu kecil ya, di belakang. Nah, untuk bagian bawah ada tulang pergelangan kaki, ankle ya, itu dan tulang jari-jari kaki. Baik, kita lanjutkan. Di halaman selanjutnya, tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dan keterangan menggunakan garis. Ya, kita bersama-sama saja anak-anak. Tulang lengan, tulang pada lengan manusia. Tulang lengan atas berarti mana? Ini ya. Nih tulang lengan atas. Tulang hasta tadi sudah. Tulang hasta yang mana? Yang lurus dengan ini kan ini jempol, ini jari-jari, ini kelingking ya. Berarti yang lurus dengan kelingking. Ya, ini yang ini tulang hasta. Kemudian tulang pengumpil, pengumpil yang lurus dengan jempol, berarti sini ya. Tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan. Nah, ini ya. Tulang telapak tangan daerah sini. Gitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya, tulang pada kaki manusia. Tulang paha. Mana tulang paha? Ini tulang paha ini. Nah, tulang kering. Tadi tulang kering yang mana anak-anak? Yang bagian depan. Nah, ini tulang kering yang besar. Tulang betis, ya, yang kecil. Betis, kempol yang belakang. Tulang tempurung lutut, nah ini tulang tempurung lutut. Tulang pergelangan kaki, ankle. Tulang telapak kaki, ini tulang telapak. Tulang jari kaki ujung. Jari-jari itu biasanya selalu di ujung. Kemudian ini ada wawasan ya, hanya menambah wawasan saja, tidak perlu dipraktekkan. Menambah pemahamanmu tentang organ gerak manusia. Nah, ini membuat rangka manusia sederhana. Bisa pakai apa alatnya, itu ada terbuat dari kertas koran. Ya, ini yang alat dan bahannya gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, padi kanji, cat warna dan kuas. Buatlah kerangka patung. Nah, ini pakai kawat dan kasa. Kemudian potong-potonglah kertas, ini kertas koran atau kertas bekas menjadi serpihan, jadi bubuk. Rendamlah serpihan ke dalam air. Setelah rendaman, serpihan koran lembek angkat dan tumbuklah sampai halus. Nah, ini ditumbuk, dihaluskan dan campur dengan perekat dari padi kanji ya. Padi kanji digodok pakai air jadi bubur. Nah, itu buburnya jadi lem. Nah, terus dicampur sama kertasnya. Terus tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat, ditempel. Nah,
Keringkan dengan cara diangin-anginkan, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Nah, dikeringkan, ditunggu beberapa saat sampai beberapa hari jika perlu. Kemudian warnai menggunakan cat. Nah, ini untuk wawasan saja, boleh dipraktikkan di rumah, tapi tidak akan Bu Guru ambil penilaian, hanya silahkan jika ingin praktek. Kemudian setelah mengetahui organ gerak, terutama tulang, nah untuk diskusi, nah ini untuk tidak perlu diskusi, kerjakan masing-masing saja. Halaman 68 untuk tugas hari ini berarti ya, halaman 68. Nah, ini nanti silahkan dikerjakan. Sebelum kalian mengerjakan akan Bu Guru lanjutkan. Oh ya, ini dijelaskan dulu ya, supaya tidak salah paham. Nama tulang lengan, tulang hasta. Tulang hasta itu fungsinya apa? Lah, kalian sebutkan fungsinya. Tulang hasta tadi yang mana? Ya. Menghubungkan misalnya ya, menghubungkan tulang lengan atas dan telapak tangan. Nah, itu mungkin itu bisa atau bisa menurut kalian apa? Itu contoh dari Bu Guru saja. Dan yang lain-lain, tulang atas apa fungsinya? Tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, nanti dituliskan fungsinya masing-masing. Nah, fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa lepas dari organ gerak. Nah, coba saja kamu sebutkan apa saja aktivitas yang membutuhkan organ gerak. Banyak sekali ya anak-anak, hampir setiap kegiatan itu membutuhkan organ gerak, kecuali saat tidur ya anak-anak. Saat tidur ya memang harus anteng ya. Belajar membutuhkan organ gerak tidak? Kemudian menulis membutuhkan organ gerak tidak? Kemudian membaca. Membaca untuk memegang bukunya membutuhkan organ gerak pasti ya. Kemudian memasak, pekerjaan di rumah pasti membutuhkan organ gerak. Hampir semua kegiatan manusia itu membutuhkan organ gerak. Baik, ada sebuah bacaan berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Mari kita baca, di bukumu boleh disimak halaman 69. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya Lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dan singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini, dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah setidaknya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, dan enak. Katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih merek saya ini, mau saya patenkan tambahnya.
Beruntung, ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa, dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkat muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini, dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur. Barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah, Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Sumber dari https://2 Oke, cerita yang kamu baca inspiratif, bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mau beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, silahkan latihan, ini tidak perlu dikumpulkan, hanya untuk belajar di rumah saja mandiri ya. Kemudian, di halaman selanjutnya, kegiatan berkreasi boleh dilakukan, boleh tidak. Kamu telah membaca bacaan di atas. Tentunya kamu telah mengetahui dan memahami isinya. Banyaknya informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tergantung pada panjang dan bobot bacaan. Tentunya akan berbeda informasi yang kamu dapatkan antara membaca teks berupa karangan dengan membaca buku. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover seharusnya memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, cover buku itu sampul buku. Bisa dilihat di buku tema kalian anak-anak. Apakah semua unsur ini terpenuhi ya? Di halaman depan itu ada sampulnya. Itu yang dinamakan cover ya anak-anak. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Ada. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ada tidak anak-anak? Kalimat penjelas judul ada ya? Ada buku tema berapa? Tema 1 tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, itu kalimat penjelas. Terdapat nama penulis, ada. Silakan dicari siapa. Terdapat identitas penerbit juga ada. Menyertakan gambar yang menarik ada, besar sekali gambarnya. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Belakang sendiri ada sinopsis atau singkatan ringkasan isi buku. Dan terakhir terdapat identitas buku pada punggung buku. Punggung itu adalah kalau bukunya ditutup, kamu lihat bagian kecil di samping itu dinamakan punggung buku ya anak-anak. Baik, sepertinya pembelajaran ini cukup ya anak-anak. Sampai di sini sepertinya
Atau kita lihat dulu, dicek apakah sudah selesai. Oh ya, ini coba perhatikan contoh cover buku berikut. Ini contohnya ada ya. Nah, punggung buku itu ini loh anak-anak. Cerdas dan bugar. Cerdas dan bugar, penjas orkes untuk SDMI kelas 4 ini adalah judul dan apa tadi? Penjelasan singkat ya anak-anak. Ini penerbit. Nah, ini Pusat Perbukitan Kementerian Pendidikan Nasional ini penerbit. Priyanto Marianto ini adalah penulis ya, penulis, dan ini adalah gambar yang berada di cover buku. Nah, ini punggung buku ini ya sudah Bu Guru jelaskan. Nah, membuat gambar pada cover. Nah, ini sebetulnya ada tugas membuat gambar, tapi kita lewati saja ya. Setelah gambar selesai, kamu buat ceritakan kembali gambarmu. Ya, ini karangan, kita lewati saja. Nah, yang penting hari untuk pembelajaran ini anak-anak adalah tentang organ gerak hewan ya, organ gerak manusia yang tadi ya, halaman berapa? 68. Coba dibuka lagi halaman 68. Nah, tabel ini tugas hari ini. Tugas hari ini dibuat tabelnya. Ditulis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 11 ya ini anak-anak. Nanti silakan dikerjakan di buku tulis, diberi identitas, nama, hari, tanggal, dan tugas keberapa. Setelah itu kirim, diisi dulu fungsinya apa, kemudian dikirim ke nomor Bu Seni ya anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Tugas hari ini jangan lupa di halaman 68, jangan sampai salah tugas. Ya, kemarin ada yang salah tugas. Untuk ini silakan hanya mencari fungsinya saja. Nah, itu silahkan nanti dikirim ke Japri ya. Ditunggu sampai hari ini. Kerjakan tugas kalian tepat waktu supaya nilainya maksimal dan tidak menjadi beban. Begitu anak-anak, Bu Seni akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.